Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama yang kami taati, selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah dalam acara Sinau Bareng kajian kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kami bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang kali ini sampai pada hadis yang ke-7. Kalau dalam cetakan Darul Minhaj, hadis yang ke-12. Para pemirsa yang berbahagia, sebelumnya saya doakan kepada seluruh pemirsa Zawiyah At-Ta'limiyah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa nisaihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa nakhusu khususan maulana balian bin malkat sayyidina nabiyullah hadir raja'il mukarrabin salawatullah alaihi ajma'in wa ila jami'il aimatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyyati wal muhaddiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa maulana wal sufin sayyidina Wais al-Qarani wa maulana al-imam al-a'dham Muhammad bin Idris asy-Syafi'i wal imam Abi Hanifah wal imam Malik bin Anas bin Hanbal wa hujjatil Islam al-imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Jilani qadasa sirrahu wa nawariha wa jawana khususan ila Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa Ibn Hajar al-Asqalani wa Zakaria al-Ansari wa Ibn Hajar al-Hitami wa Syekh Zainuddin al-Malibari wa Syekh Sayyid Abi Bakar Safa wa Syekh Nawawi al-Bandani wa Syekhina Khalil Allah Rabbi Syekh Jumbang wa Syekh yang Qawsulihi wa Syekhina wa Ustadina wa mahdumatina wa jadabatina wa jadadina wa jadadina wa jami'il muslimin wal muslimin. Lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Riyadhus Shalihin hadis yang ke-7, atau kalau dalam cetakan Darul Minhaj
hadis yang ke-12. Di hadis yang kelima, masih di dalam bab ikhlas dan cara menghadirkan niat di dalam segala perbuatan. Hadis sebelumnya mengisahkan Abu Ishaq atau Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai perawi pembawa hadis. Di hadis yang hendak kita baca ini dibawa oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala. Hadis diceritakan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Karena bersabda ini dikutip kembali, diceritakan kembali oleh Abu Hurairah. Sabdanya Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsadikum, atau di cetakan yang lain, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslimun wa Ahmad. Abu Hurairah bercerita atau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda. Sabdanya, sebelum saya bercerita melanjutkan sedikit, saya akan memperkenalkan sahabat mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tengah kita bahas ini, yang masyhur dengan nama Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhr. Beliau salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun kebersamaan beliau dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya kisaran 4 atau 5 tahun. Namun beliau meriwayatkan banyak sekali hadis. Menurut para ulama kurang lebih 5.374 hadis. Abu Hurairah. Beliau disebut Abu Hurairah karena beliau gemar bermain dengan anak kucing. Makanya beliau disebut Abu Hurairah. Abu Hurairah wafat di tahun 678 Masehi di Baqi', dikebumikan di pemakaman Baqi' Madinah, Arab Saudi. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang istimewa, yang ingatannya kuat sekali. Beliau banyak menyerap atau menghafal sabda-sabda Nabi yang kemudian dicatat oleh para muhaddis, salah satunya Imam Muslim. Nah, di salah satu hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah yang hendak kita ulas ini, Abu Hurairah pernah berkata atau bertutur bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabdanya, innallaha la yanzuru ila ajsadikum, atau di redaksi lain ajsamikum. Jadi karena masih dalam bab ikhlas dan tata cara menghadirkan niat, bagaimana caranya kita menghadirkan niat di segala perbuatan, baik itu berupa ucapan, perilaku,
baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, Imam An-Nawawi menghimpun hadis-hadis dan diberikan bab-bab agar generasi setelahnya dengan mudah memahami hadis-hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kali ini kita masih di bab ikhlas dan cara menghadirkan niat. Di sini Rasulullah yang diceritakan oleh Abu Hurairah pernah bersabda, sabdanya, innallaha la yanzuru ila ajsadikum atau ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah memandang, memperhatikan, melihat terhadap jasad-jasad kalian, bentuk-bentuk tubuh kalian. Jadi biar tinggi besar, biar six-pack, kalau badannya tidak pernah diperuntukkan atau dibawa atau dipakai untuk menyembah kepada Allah dan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, itu tidak ada artinya. Karena kata baginda Nabi, Allah tidak pernah memandang jasad kalian. Wala ila suwarikum, dan juga Allah tidak pernah memandang rupa kalian. Baik rupanya itu sempurna, ganteng, cantik, tapi kalau tidak pernah sholat tidak ada artinya. Walaupun rupanya tidak cantik, buruk rupa, tapi kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan memuliakan dia, seperti hadis yang pernah disampaikan kepada sabda Nabi. Nabi yang pernah bersabda kepada Abu Ishaq atau Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Allah itu memandang segala perbuatan itu berdasarkan tujuan, keikhlasan. Kalau orientasinya kepada Allah, biarpun dia secara fisik kekurangan, disabilitas misalnya, atau rupanya tak setampan bintang-bintang film barat misalnya, tapi Allah tetap isdadda bihi darajatan wa rif'atan. Allah tetap akan menambahkan derajatnya dan meninggikan derajat kemuliaannya. Jadi kalau ada orang biar rupanya buruk atau biar dia kekurangan, tapi dia mampu melakukan sesuatu yang sesuatu itu tidak ditujukan kepada yang lain, artinya dia melakukan itu hanya karena mengharap ridho Allah, maka Allah akan memuliakan dia, meninggikan derajatnya sejajar dengan bahkan di atas orang-orang yang secara penampilan fisik sempurna. Karena Allah tidak pernah memandang jasad-jasad kalian, kata baginda Nabi, dan juga tidak pernah memandang rupa-rupa kalian, mau rupa Anda seperti bidadari atau seperti bidodoro, tapi kalau tidak pernah wajah yang tampan atau wajah yang rupawan itu tidak pernah dibawa untuk bersujud kepada Allah, dia hanya terkenal cantik wajahnya dan terkenal tampan wajahnya. Tapi ketika dia mati, kemasyhuran tentang ketampanannya itu terhenti. Tapi walaupun wajah, bentuk tubuh tidak sempurna secara manusia, kalau ciptaan Allah itu semuanya sempurna. Walaupun secara normal, secara umum manusia memandang seseorang tersebut secara fisik tidak lengkap misalnya, kekurangan misalnya, tapi dia mampu berbuat,
mampu melakukan sesuatu yang sesuatu itu dia tujukan hanya mengharap ridho Allah, Allah akan meninggikannya, meninggikan derajatnya, walaupun dia tidak perlu bersusah payah untuk pansos. Pansos itu hanya akan menyakitkan hati. Karena biasanya orang mengadakan hal-hal tertentu ingin dipuji. Ketika dia tidak dipuji, maka ada kegelisahan dalam jiwanya. Karena dia tidak melakukan itu semua untuk mengharap ridho Allah. Jadi kalau Allah tidak pernah akan memandang jasad-jasad kalian, tubuh-tubuh kalian, atau rupa-rupa karya kalian, lantas Allah apa yang dipandang Allah? Walakin, tetapi, kata baginda Nabi, yandur, Allah selalu memandang ila qulubikum, terhadap isi hati kalian. Jadi yang dipandang Allah itu isi hatinya, bukan tampak luarnya. Tampak luarnya sopan santun, omongannya lemah lembut, tapi dalam hatinya penuh iri, penuh kedengkian, penuh rasa hasut di dalam dirinya. Jangan harap dia mendapat kemuliaan, walaupun dia banyak hartanya. Orang yang mendekati dia cenderung akan menikmati hartanya, bukan karena hal yang ditambahkan oleh Allah, baik berupa derajat maupun kemuliaan. Namun kalau orang berbuat sesuatu hanya berharap ridho Allah, Allah akan meninggikan kemuliaannya, selalu menambahkan makam rohaninya, tingkatan rohani dalam jiwanya. Allah akan selalu menambahkan itu. Nah, seseorang yang ditinggikan kemuliaannya oleh Allah, ditambahkan derajatnya oleh Allah, walaupun dia terkubur di dalam perut bumi sekian ratus tahun, bahkan ribuan tahun, dia tidak akan pernah hilang dari permukaan bumi. Dia meninggalkan hal-hal yang pernah ia perbuat, yang perbuatan itu dia orientasikan kepada Allah, berharap ridho Allah, walaupun orang itu sudah mati sekian lama, sekian tahun, berubah-ubah musim, berubah-ubah masa, berubah-ubah era, dia akan selalu diingat oleh manusia. Karena Allah akan memberitahukan kepada setiap generasi bahwa itulah kekasihku, bahwa itulah para wali-waliku. Jadi ini cara kita menata niat. Jadi kalau kita tidak melakukan kebajikan, melakukan perbuatan soleh, tidak perlu tidak pede saja. Yang penting kita atur hati kita bahwa apa yang akan kita perbuat tersebut lillahi ta'ala, murni karena Allah subhanahu ta'ala. Tidak berorientasi kepingin dilem menungso, kepingin terkenal, kepingin, kalau kata orang Pantura, ita itu kalau ada acara. Tidak seperti itu. Perkara ada orang yang mengapresiasi kita, mengapresiasi karya-karya kita, itu bonus. Dan jangan apresiasi dari manusia-manusia tersebut membuat kita tinggi hati dan cenderung merendahkan orang lain. Jangan. Kalau orang lain pernah berbuat salah, tidak perlu kita mendendam, karena kita juga sering berbuat salah pada orang lain. Karena al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Menungso menika tempat salah dan tempatnya lupa. Nah, orang yang baik itu bukan tidak pernah berbuat salah atau tidak pernah lupa, tapi orang yang baik itu bagaimana cara dia
bisa menghapus rasa salah dan lupanya itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi Allah itu tidak akan pernah memandang harta kalian, tidak pernah memandang bentuk fisik kalian, tidak pernah memandang rupa kalian. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan. Surah Saba ayat ke-37. Allah berfirman, tidaklah harta kalian itu dan anak-anak kalian itu tidaklah ada menurut kami, kata Allah, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu yang kalian tuqarribukum indana, yang bisa mendekatkan diri kalian padaku, kecuali harta itu dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah dan mau melakukan amalan-amalan soleh. Amalan soleh di sini adalah amal, segala bentuk amal kebaikan yang diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menguatkan bahwa semua amal perbuatan, baik yang terang-terangan yang berhubungan dengan fisik maupun yang berhubungan dengan hati, misalnya, itu tidak akan pernah dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan. Kemurnian hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita selalu menjaga niat kita. Kita niatkan hidup kita ini untuk belajar, menimba ilmu, dan apa yang tidak kita tahu dalam hal-hal agama, di sela-sela kesibukan kita, mari kita niatkan untuk mencari ilmu. Karena kata salah satu ulama kita, Al-Maghfurlah, Allahumma yarham, Kiai Haji Ali Maksum, beliau pernah ngendikan ketika para alumninya sowan kepada beliau, alumni sepuh yang sudah sepuh, itu ketika sowan dipesan oleh Mbak Ali Maksum agar menghafal ayat-ayat pendek di Al-Quran ketika sowan agar dibacakan di hadapan beliau. Tujuannya Mbak Ali Maksum bahwa orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu itu menurut beliau mati syahid. Tentunya menuntut ilmu yang ditujukan, ilmu itu ditujukan untuk menjadikan pengetahuan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi tidak ada keramat yang paling keramat kecuali menuntut ilmu. Tidak ada manusia yang paling keramat kecuali orang itu mengajarkan ilmu-ilmu Allah. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jika orang yang selalu menghidupkan agama Allah, mengajarkan ajaran-ajaran kasih Allah, yaitu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak menjadi kekasih Allah, lantas siapa manusia ini yang akan menjadi kekasih Allah? Karena Rasulullah sendiri itu diutus ke muka bumi ini membawa risalah, membawa wahyu dan diajarkan kepada manusia. Dan pewaris Rasulullah itu adalah orang yang selalu mengajarkan ajaran-ajaran Rasulullah. Lantas Anda mau menggantikan ilmu dengan orang yang misalnya dicap wali, dicap rahmat,
Lantas Anda mau meninggalkan majelis-majelis taklim hanya ingin menemui beliau? Jangan, Pak. Jangan. Kecuali hal itu yang sifatnya udzur syar'i. Ada misalnya lagi nungguin orang sakit atau pas ngaji dikabari bahwa orang tuanya sakit kritis, itu boleh meninggalkan. Tapi kalau hanya demi orang yang keramat lalu lantas mau meninggalkan alakohnya, ya meninggalkan keramat yang besar menuju sesuatu yang lebih kecil. Jadi mari kita pergunakan al-jawarih, semua anggota tubuh kita, organ-organ tubuh kita untuk selalu menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi semua alam raya aku ciptakan ini, kata Allah, dari golongan jin dan manusia, tujuannya hanya satu, untuk menyembah kepadaku. Nah, menyembah, memurnikan sembahan kita kepada Allah, itu disebut ikhlas. Tetapi ikhlas itu seperti apa? Rasulullah berkata bahwa ikhlas itu adalah salah satu dari rahasia-rahasia Allah. Kita tata niat kita. Atau yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Ketika bagaimana mungkin orang-orang, manusia-manusia itu bisa menuntut pahala, bisa menuntut upah kepada Allah ketika berupa pahala, maksudnya ketika dia bisa bersedekah. Sedangkan dia bisa bersedekah itu adalah satu hadiah dari Allah. Dia diberi harta, digerakkan hatinya, lalu digerakkan anggota tubuhnya untuk bisa bersedekah. Lantas orang seperti ini masih menuntut pahala, kata Imam Ibnu Athaillah. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Nek nuntut pahala masih mending, Pak. Menuntut kehormatan agar orang yang kita sedekah itu hormat kepada kita. Dan tak jarang sekali orang yang banyak bersedekah itu berta'abbudi. Jadi orang yang diberi sedekah itu seolah-olah budaknya dia. Jangan seperti itu. Mari kita tata niat kita agar semua yang kita keluarkan itu diberi ridho dan menurunkan rahmatnya Allah. Kita niatkan jika kita hendak bersedekah, apa tujuan kita bersedekah? Untuk melembutkan hatinya orang itu atau bagaimana? Ya kalau belum bisa, kita selalu belajar, kita perangi hati kita. Kita perangi. Jadi Allah itu tidak pernah memandang rupa, tubuh, harta kita, tapi semua itu bisa menyelamatkan kita kalau semua itu ketika melakukan sesuatu, baik mengeluarkan harta ataupun melakukan ibadah-ibadah yang lain, kalau hati kita tekan, kita arahkan untuk mengharap ridho Allah, maka semua itu akan menyelamatkan kita. Dan Allah, walaupun kita tidak kita tidak share atau upload di media-media sosial, kalau Allah sudah menambahkan derajat dan kemuliaan kita, tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Hadis sahih. Cukup sekian, mohon maaf bila mana kami belum bisa melakukan live streaming. Kemungkinan nanti ke depannya jika kami tidak
melakukan live streaming di hari Sabtu atau Minggu, insya Allah kami akan tetap merekam kajian-kajian kami. Tujuan kami, semoga apa yang kami lakukan ini ikhlas karena Allah dan bisa bermanfaat bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan semoga ketika Anda menyimak video kami ini, Allah menakdirkan menjadi ilmu yang manfaat pada diri kita dan kepada orang-orang di sekitar kita. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.